Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Adelina Siregar dengan NPM 241408186, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya mau membuat tugas video tentang sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Monika Teresia MPD. Oke, sebelum kita masuk pada sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar, di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan ajar, serta metode yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum mencakup berbagai aspek seperti kompetensi yang harus dicapai siswa, strategi pendidikan, dan sistem evaluasi. Fungsi pengembangan kurikulum: 1. Sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkat lembaga pendidikan tertentu dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, sebagai batasan dari program pendidikan atau bahan pengajaran yang akan dijalankan pada satu semester kelas maupun pada tingkat pendidikan lainnya. Ketiga, sebagai pedoman guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar sehingga kegiatan yang dilakukan guru dan siswa terarah kepada tujuan yang ditentukan. Sejarah perkembangan kurikulum di sekolah dasar. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, 2013, dan sekarang Merdeka Belajar. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Kurikulum tahun 1947. Kurikulum pertama pada masa kemerdekaan namanya Rencana Pelajaran tahun 1947. Ini sering disebut sebagai Lehrplan atau rencana pelajaran. Rencana pelajaran 1947 ini bersifat politis yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda yang orientasi pendidikan dan pengajarannya ditujukan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Yang kedua yaitu kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, kurikulum pada tahun 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum tahun 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum tahun 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila.
pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Yang kelima yaitu kurikulum tahun 1975, yaitu menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakanginya adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO atau manajemen by objective yang terkenal saat ini. Yang keenam yaitu kurikulum tahun 1984 atau kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Yang ketujuh yaitu kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum tahun 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedelapan yaitu kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum 2004 ini lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi. Tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. 9 yaitu kurikulum 2006 atau disebut KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ke-10 yaitu kurikulum sekolah dasar. Dalam kurikulum 2013 memiliki ciri antara lain tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi mata pelajaran dirancang terkait satu sama lain dan memiliki kompetensi yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Bahasa Indonesia sebagai penghela mata pelajaran lain untuk sikap keterampilan berbahasa. Semua mata pelajaran diajarkan terkait dan terpadu dengan pendekatan saintifik melalui mengamati, menanya, mencoba, dan menalar. Bermacam jenis konten pembelajaran diajarkan terkait dan terpadu satu sama lain atau integrated curriculum. Konten ilmu pengetahuan diinteraksikan dan dijadikan konten penggerak mata pelajaran lainnya. Tematik untuk kelas 1 sampai 6. Yang terakhir yaitu Merdeka Belajar. Dalam kebijakan kurikulum sekolah dasar, konsep Merdeka Belajar sangat cocok dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya dalam kaitan dengan penyederhanaan kurikulum, peran guru, implementasi perencanaan, dan proses pembelajaran. Merdeka Belajar membantu guru dan siswa sekolah dasar tidak terbelenggu dalam proses pembelajaran, melainkan mencapai kebahagiaan karena manusia berjumpa dengan kebermaknaan hidup dalam belajar. Jadi, dapat saya simpulkan, perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan kebutuhan masyarakat. Dari kurikulum yang bersifat kaku dan sentralistik, kini semakin fleksibel dengan menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Sekian dari tugas video saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.